Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zia Aisyah dengan NPM 0054. Di sini saya akan membuat video presentasi guna memenuhi tugas supervisi pendidikan pada pertemuan ke-13. Nah, pembahasan kali ini yaitu supervisi pada pendidikan inklusif. Yang pertama, kita akan membahas esensi supervisi inklusif. Supervisi dalam pendidikan inklusif tidak lagi dipahami sebagai kegiatan inspeksi administratif, melainkan proses pendampingan yang bersifat kolaboratif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Fokus utamanya bukan lagi pada berkas administrasi, tetapi pada bagaimana setiap anak berkebutuhan khusus itu terpenuhi kebutuhannya dan benar-benar terfasilitasi. Supervisi inklusif berlandaskan 4 pilar. Yang pertama ada keadilan sesuai kebutuhan, yang kedua akses tanpa hambatan, yang ketiga keterlibatan aktif semua siswa, dan yang terakhir ada pencapaian optimal sesuai potensi. Nah, pilar-pilar ini diperkuat oleh dasar hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, kemudian UU nomor 8 tahun 2016, dan Permendikbud nomor 13 tahun 2020. Tujuan supervisi inklusif mencakup pengembangan kompetensi guru, pemenuhan hak belajar siswa, serta pembentukan budaya sekolah yang ramah, adil, dan non-diskriminatif. Selanjutnya yaitu kompetensi supervisor dalam pendidikan inklusif. Supervisor harus memiliki kompetensi sebagai berikut untuk menjalankan supervisi inklusif yang baik. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik inklusif. Supervisor harus memahami karakteristik berbagai disabilitas dan keberagaman siswa, menguasai modifikasi kurikulum, dan mampu merancang pembelajaran yang fleksibel dan aksesibel bagi semua siswa. Yang kedua, ada kompetensi interpersonal dan juga komunikasi. Kompetensi ini dapat membangun hubungan positif dan penuh kepercayaan dengan guru. Supervisor dapat mendengarkan secara empatik dan memberi umpan balik konstruktif, kemudian mampu memfasilitasi refleksi kritis agar guru menemukan perbaikan secara mandiri. Yang terakhir, supervisor harus memiliki kompetensi teknis supervisi. Supervisor dapat menggunakan instrumen observasi yang peka terhadap keberagaman, dapat menganalisis kebutuhan secara akurat, dan memecahkan masalah secara kolaboratif. Mengajak guru berdiskusi untuk menemukan solusi yang realistis dan juga aplikatif. Selanjutnya ada model dan teknik supervisi inklusif. Model yang disarankan pada supervisi inklusif yaitu menggunakan model supervisi klinis. Tahapannya ada 3, yaitu yang pertama ada pre-conference. Pada tahap ini kegiatannya yaitu diskusi RPP dan kebutuhan beragam siswa. Kemudian menentukan fokus observasi, apakah akan fokus ke akomodasi atau strategi diferensiasi atau dukungan untuk siswa tertentu. Kemudian tahap yang kedua yaitu observasi kelas. Kegiatan dalam tahap ini yaitu supervisor sebagai mitra, bukan pengawas. Supervisor mencatat interaksi guru dan siswa, penerapan diferensiasi, partisipasi anak berkebutuhan khusus, dan aksesibilitas kelas. Kemudian data-data pada observasi kelas merupakan bukti konkret, bukan penilaian subjektif. Tahap yang terakhir yaitu post-conference. Pada tahap ini, supervisor berdialog bersama guru, dialog reflektif tentang strategi yang berhasil dan yang perlu ditingkatkan lebih lanjut. Kemudian menyusun tindak lanjut perbaikan bersama. Selanjutnya yaitu area fokus observasi supervisi inklusif. Nah, pada supervisi ini fokus areanya terdapat pada 4 area. Yang pertama pada perencanaan pembelajaran.
Difokuskan pada analisis kebutuhan awal seluruh siswa, kemudian tujuan pembelajaran, diferensiasi konten, proses dan produk, dan juga asesmen dirancang beragam dan akomodatif. Kemudian fokus observasi yang kedua yaitu pada pelaksanaan pembelajaran. Observasi melihat suasana kelas, kemudian interaksi guru dengan siswa, apakah sudah adil dan menyeluruh, tidak mengabaikan siswa tertentu, penggunaan strategi multimodal, dan juga pembelajaran kooperatif. Area fokus yang ketiga yaitu asesmen dan evaluasi. Pada tahap ini, yang diobservasi terkait teknik asesmennya, apakah sudah bervariasi atau belum, seperti tes, proyek, portofolio, ataupun untuk unjuk kerja. Kemudian hasil asesmen digunakan untuk memberikan umpan balik dan perbaikan pembelajaran. Fokus area yang terakhir yaitu pada kolaborasi pihak terkait. Nah, kolaborasi ini bisa dengan guru pendamping khusus, orang tua, dan terapis. Selanjutnya yaitu seni memberikan umpan balik yang membangun. Umpan balik harus membangun, bukan menghakimi. Berikan umpan balik spesifik dan juga deskriptif, fokus pada perilaku, bukan pada pribadi guru. Kemudian harus tepat waktu, berkesinambungan, dan diawali apresiasi nyata. Menggunakan bahasa yang mendukung, bersifat kolaboratif, dan juga mengajukan pertanyaan reflektif. Orientasi solusi mengajak guru berpikir dan berkembang bersama supervisor. Selanjutnya ada tantangan di lapangan dan strategi mengatasinya pada pelaksanaan supervisi klinis inklusif. Tantangan supervisi inklusif ini ada keberagaman kebutuhan siswa yang sangat luas, sarpras yang terbatas, kompetensi guru dalam menangani ABK masih rendah, mindset inklusif belum merata, kemudian beban administrasi guru yang tinggi. Adapun strategi mengatasi tantangan tersebut yaitu dengan membangun komunitas belajar profesional untuk berbagi praktik baik dan juga solusi. Ada juga supervisor sebagai advokat, membantu akses pelatihan, alat bantu, dan juga kolaborasi ahli. Dan juga setiap kegiatan dapat didokumentasikan dan disebarluaskan untuk menginspirasi guru lain. Cara menyiapkan calon guru untuk bisa menghadapi supervisi inklusif yaitu dengan aktivitas menganalisis video pembelajaran inklusif. Nah, pada hal ini bisa bisa bermanfaat untuk menjadi umpan balik bagi guru dan dapat mengidentifikasi strategi. Kemudian dapat merancang instrumen observasi inklusif dengan indikator yang relevan, menjadi simulasi penyusunan RPP terdiferensiasi untuk kelas dengan profil siswa yang beragam. Tujuan utama dari aktivitas ini yaitu dapat mengasah keterampilan komunikasi, observasi, dan perencanaan pembelajaran inklusif yang tidak bisa diperoleh dari teori saja. Adapun etika dan komitmen dalam pelaksanaan supervisi inklusif. Prinsip etika pada supervisi inklusif ini yaitu menjaga kerahasiaan, menghormati guru dan tidak menghakimi, selalu berpihak pada kepentingan siswa, dan juga membangun hubungan profesional yang dilandasi kepercayaan. Komitmen pada supervisi ini yaitu supervisi harus menghasilkan rencana tindak lanjut yang konkret dan disepakati bersama berupa pendampingan lanjutan, rekomendasi pelatihan, atau diskusi berkala. Supervisi inklusif merupakan proses siklus, bukan kunjungan sesekali. Tujuan akhirnya menciptakan ruang belajar yang menerima semua anak, mendukung potensi mereka, dan memanusiakan proses pendidikan.
Oke, jadi kesimpulannya yaitu supervisi pendidikan inklusif merupakan proses kolaboratif yang berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran bagi semua siswa, termasuk juga anak berkebutuhan khusus. Supervisor tidak lagi berperan sebagai pengawas administratif, tetapi sebagai mitra profesional yang mendampingi guru melalui observasi, refleksi, dan umpan balik yang membangun. Agar berjalan secara efektif, supervisi inklusif memerlukan kompetensi pedagogik, komunikasi yang empatik, teknik supervisi yang tepat, serta komitmen berkelanjutan dari semua pihak. Dengan supervisi yang etis, terencana, dan berkesinambungan, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang adil, aksesibel, partisipatif, dan mendukung pencapaian optimal setiap anak. Beri- Jadi, untuk pemaparan presentasi cukup sekian. Apabila ada salah kata dan terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Hmm. Oh, oh. Iya, orang miring banget, Mbak. Cok. Siti, minggir Siti. Geser, like. Nah.